Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Nur Seha, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 253151727093 asal LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Kamis 10 September 2025, sedang melaksanakan praktek pembelajaran di SMK Islam Manbaul Hikmah Luwung Ragi. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Monggo ketua kelas disiapkan kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya. Agus Andrianto, Ahmad Septian Maulana, Aksel Karunia Azmiansa, Bilqis Ainunisa, Ibnu Fahru Rozi, Kirania Aura Saharani, Mailani Dwi Rahmawati, Muhammad Yusuf, Nila Juli Silviani, Putra Dwi Andika, Sakirna, tidak berangkat, Satro Wijoyo, Sri Mauna, Yasin Aril Ardiansa. Oke. Ya, alhamdulillah ya hari ini hampir nihil ya. Cuma ada satu yang tidak berangkat ya, tadi Sakirna ya. Ada yang tahu Sakirna tidak berangkat kenapa? Oh, sakit. Nice. Ya, kita doakan mudah-mudahan Sakirna cepat sembuh ya. Amin. Oke, bisa kalian perhatikan di sekitar kalian ya, di bengkel ini bagaimana kondisinya, sudah bersih? Berarti sudah siap untuk digunakan untuk pembelajaran ya. Untuk kelompok sudah dibagi? Oke, ya bagus. Ya, gimana kabar kalian pagi hari ini? Oke, sudah pada sarapan? Ya, jadi sebelum kalian berangkat sekolah ya, itu diusahakan selalu sarapan terlebih dahulu ya. Karena kalau kalian sering telat makan, itu akan ada penyakit yang bisa menyerang kalian ya. Salah satunya adalah mah ya, sakit mah itu biasanya disebabkan oleh oleh orang yang sering telat makan ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini ya, agar tidak ngantuk ya, saya ingin melakukan ice breaking dulu ya. Silakan kalian bisa berdiri ya. Oke, untuk ice breakingnya saya ingin menyuarakan yel-yel dari SMK dan juga yel-yel dari kejuruan kita, yaitu kejuruan teknik sepeda motor ya. Sudah siap semua? Siap. Oke, kita mulai ya. SMK bisa. SMK bebas. SMK bisa bebas. Salam teknik. Salam. Salam teknik. Salam. Salam teknik. Salam. Siapa kita? Siapa kita? TSM. Oke, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali ya. Masuk di pelajaran
PKSM ya, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor dengan materi pokok yaitu sistem kelistrikan klakson sepeda motor ya. Nah, klakson ya, kalian bayangkan motor kalian kan ada klaksonnya ya. Apa sih fungsi klakson pada motor kalian di kegiatan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Ya. Ya, betul. Untuk peringatan seperti apa misalnya? Gimana? Oh iya, jadi kadang ya di sebuah belokan yang tajam dan apa namanya sudut pandangnya itu terbatas ya karena belokannya mungkin tertutup, itu kita bisa membunyikan klakson ya untuk memberi peringatan pengendara yang lain kalau kita mau lewat gitu. Ya itu bisa. Ada lagi? Ya Yasin dulu gimana? Ya alat komunikasi ya. Seperti apa komunikasi itu misalnya? Oh iya gitu ya. Jadi fungsi klakson itu pada dasarnya itu ada dua ya. Satu sebagai alat komunikasi ya. Jadi si Yasin itu menyampaikan kalau fungsi klakson dalam kehidupan sehari-hari yang pernah yaitu ada sebagai alat komunikasi ya. Jadi saat si Yasin sedang mengendarai sepeda motor ya, kemudian dia berpapasan dengan temannya, misal Satro ya, si Yasin menyapa ya, titit ya. Nanti si Satro juga membalasnya ya, titit gitu. Jadi kalau kita bahasakan ya, berarti si Yasin itu menyapa si Satro, woi gitu ya. Terus Satronya menjawab juga, woi juga gitu. Ya itu jadi sebagai alat komunikasi ya. Jadi kalau komunikasi itu berarti dua arah ya. Dari dua arah itu saling mengeluarkan komunikasi gitu ya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada materi pemeliharaan pada materi sistem kelistrikan klakson sepeda motor ya. Yang pertama tujuannya itu ada peserta didik mampu menjelaskan fungsi komponen-komponen klakson sepeda motor. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sistem kerja komponen-komponen klakson pada rangkaian kelistrikan klakson sepeda motor. Yang ketiga itu ada peserta didik mampu menjelaskan sistem kerja klakson menggunakan diagram kelistrikan sepeda motor. Ya. Yang keempat ada peserta didik mampu mempraktikkan merangkai sistem kelistrikan klakson pada trainer kelistrikan. Ini ya, pada trainer ya, kalian diharapkan tujuannya adalah mampu ya menggunakan trainer kelistrikan ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima yaitu peserta didik mampu melakukan perbaikan sederhana pada sistem kelistrikan klakson sepeda motor yang bermasalah ya. Oke, kita akan masuk ke inti dari pembelajaran pada hari ini ya, pada materinya ya. Oke, kalian bayangkan ini kalian adalah seorang teknisi sepeda motor ya. Misal per kelompoknya itu adalah sebuah bengkel ya, sebuah bengkel sepeda motor, dan kalian misal ini kelompok ya bertiga ya, satu kelompok bertiga, ini kalian bertiga adalah seorang teknisinya, seorang mekanik sepeda motor ya. Kemudian saya sebagai konsumen ya, saya bawa motor saya ya, motor saya misalnya klaksonnya kok nggak bunyi gitu ya, saya misal bawa motor saya ke bengkelnya ini, misalnya ke bengkelnya si Bilkis sama Ibnu ya, saya bawa motor saya ke bengkelnya Bilkis sama Ibnu, terus saya ngomong sama mekaniknya, Mas, Mbak, ini tolong motor saya klaksonnya itu tidak bunyi, ini apanya ya? Coba kalian sebagai mekanik jawabannya bagaimana? Tidak tahu ya. Oke, saya pindah ke bengkel yang lain aja wis ya. Ini nggak bisa jawab ya, gitu ya. Oke, saya pindah ke bengkel yang lain ya. Saya ke sini. Ya. Mas, Mbak, ini motor saya itu klaksonnya nggak bunyi. Ini mau saya perbaiki. Ini kira-kira apanya ya? Mungkin ada
Oh gitu, iya. Jadi itu ya. Oke, jawabannya cukup baik ya. Berikan tepuk tangan kepada Mbak Rara ya. Jadi ya, kalian sebagai seorang mekanik itu harus bisa menjawab dari pertanyaan konsumen ya. Jangan sampai kalian tidak bisa menjawab ya. Kalau kalian tidak bisa menjawab, nanti konsumennya akan merasa ragu untuk memperbaiki motornya di bengkel kalian ya. Ya, bagaimana saya mau mempercayakan perbaikan motor saya di bengkelnya Bilkis sama si Ibnu kalau saya tanya ini perkiraan kerusakannya apa aja mereka nggak tahu ya. Tapi waktu saya bawa ke bengkelnya si Yasin, Rara dan Satro ya mereka bisa menjawab kemungkinan ada konslet di sistem kelistrikan klakson ya. Oh ya, silakan ini diperbaiki seperti itu ya. Silakan diperhatikan ya. Cara kerja aliran arus listrik pada rangkaian kelistrikan klakson sepeda motor Astra Prima sebagai berikut. Pada saat kunci kontak posisi off, di dalam kunci kontak terminal kabel warna hitam strip putih berhubungan dengan terminal kabel warna hijau, maka kondisi motor akan mati. Karena posisi kabel warna hitam strip putih yang menghubungkan ke CDE berhubungan dengan massa bodi. Adapun dari terminal negatif baterai mengalirkan arus listrik negatif melalui kabel warna hijau menuju ke massa bodi klakson, kemudian menuju ke kunci kontak. Sedangkan arus listrik dari terminal positif baterai melewati kabel warna merah menuju ke sikring 10 ampere, kemudian berhenti di kunci kontak melalui terminal kabel warna merah, karena kunci kontak belum posisi on. Pada saat kunci kontak posisi on, maka di dalam kunci kontak terminal kabel warna merah berhubungan dengan terminal kabel warna hitam. Maka arus listrik dari baterai mengalir melewati kabel warna hitam menuju ke tombol klakson yang ada di holder sebelah kiri. Pada saat tombol klakson ditekan, maka arus listrik mengalirkan dari terminal kabel warna hitam menuju ke terminal kabel warna hijau muda, kemudian ke klakson. Karena klakson berhubungan dengan massa bodi melalui terminal kabel warna hijau, maka di dalam klakson terjadi medan elektromagnetik yang kemudian menggetarkan membran di dalam klakson. Maka terjadilah getaran dan menghasilkan suara. Adapun untuk kabel warna hitam strip putih menuju ke CDE. Apabila ada masalah di dalam salah satu komponen tersebut, maka aliran arus listrik akan terputus. Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah di rangkaian tersebut. Demikian tutorial cara kerja sistem beban pada klakson Astra Prima yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman pemula yang ingin otak-atik sepeda motor di kelistrikannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada komponen-komponen pada sistem kelistrikan klakson. Ya. Yang pertama itu ada aki berfungsi sebagai sumber arus listrik DC. Ya, ini yang namanya aki ya. Ini yang namanya aki berfungsi sebagai sumber arus listrik DC ya. Kemudian ada sikring. Sikring ini tadi pada video itu adalah sikring tabung. Biasanya kita menyebutnya itu sikring tabung karena bentuknya yang seperti tabung. Nah, ini di trainer kelistrikan kita ini kita menggunakan sikring tancap ya, sikring kotak ya atau sikring tancap ya. Itu kenapa namanya sikring tancap atau sikring kotak ya, karena bentuknya kotak ya. Terus penggunaannya itu juga ditancapkan di rumah sikring. Ini namanya sikring yang berfungsi sebagai pengaman ya. Berfungsi sebagai pengaman apabila terjadi konsleting arus listrik ya. Jadi apabila ada konslet pada sistem kelistrikan klakson ya, itu nanti sikring ini akan mengamankan kelistrikan sepeda motor dengan cara memutus arus listrik gitu ya. Yang ketiga itu ada kunci kontak ya. Di sini ada kunci kontak ya, berfungsi untuk memutus dan menghubung arus listrik yang ada dalam rangkaian kelistrikan sepeda motor. Kemudian ada klakson yang berfungsi sebagai sumber suara. Ini klaksonnya ya. Ini yang menjadi sumber suara. Komponen yang selanjutnya ada tombol klakson yang berfungsi sebagai pemutus dan penghubung tegangan dari klakson ke massa sehingga klakson bisa berbunyi. Ini tombol klaksonnya ya.
Tuh ya. Selanjutnya ini ada gambar diagram kelistrikan klakson ya. Ya, kalian itu harus bisa ya untuk menjelaskan sistem kerja dari gambar diagram kelistrikan klakson ya. Ini. Jadi seperti ini ya. Ini di sini ada aki ya. Aki itu berfungsi sebagai sumber arus listrik DC ya. Kemudian arus listrik dari aki itu disalurkan ke sikring. Ya. Dari sikring disalurkan ke kunci kontak. Ya. Kemudian kunci kontak di-on-kan, maka kunci kontak akan meneruskan arus listriknya ke klakson. Dari klakson nanti akan diteruskan ke tombol klakson. Ya. Nanti saat tombol klakson dipencet, maka arus listrik akan mendapatkan massa sehingga klakson berbunyi seperti itu. Nah, kita sesuaikan gambar diagram klakson dengan trainer kelistrikan ya. Yang pertama kita dari plus aki ini. Jadi aki itu ada plus dan min ya. Ini plusnya ini ya. Kita capit ya. Dari plus aki kemana? Sikring ya. Ini ya sikring. Ya. Kemudian dari sikring kemana? Kunci kontak. Ini kunci kontak ya. Ya. Selanjutnya dari kunci kontak kemana? Ke klakson ya. Ini kunci kontak. Ya. Kemudian ke klakson. Selanjutnya dari klakson kemana? Ke tombol klakson. Oh ini tombol klakson ini ya, kabelnya ini 2 ya. Tapi ini berhubung tidak sampai, boleh disambung ya. Kalau standarnya itu pakai warnanya yang sama ya, merah, tapi pakai warna yang lain juga nggak apa-apa ya. Karena nanti di bengkel itu biasanya banyak motor-motor yang kabelnya sudah diganti ya. Akhirnya warnanya berubah. Tapi asalkan kalian tahu diagram kelistrikannya, nanti kalian bisa memperbaiki. Ini kita sambung ya, agar bisa sampai ya. Ya. Kemudian dari klakson kemana? Ke massa ya, ini ke massa aki. Kemudian kita akan pencet ya. Ya, nyala ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Oh ya, Mas Ibnu gimana? Oh, bila kalau tidak menggunakan sikring, kalau masih bisa berbunyi klakson. Oke ya. Jadi Mas Ibnu itu bertanya ya, bagaimana Pak kalau tidak menggunakan sikring? Ini ya, tidak menggunakan sikring ya. Anggap saja ini tidak ada sikringnya ya. Berarti arus listrik dari plus aki itu langsung ke sini ya. Itu klakson masih berbunyi. Cuma apabila terjadi konsleting listrik, misal dari kunci kontak di sini kena massa ya, maka arus listrik akan terus mengalir sehingga terjadi panas yang berlebih akan mengakibatkan kebakaran seperti itu. Nah, akan saya bagikan lembar kerja peserta didik ya, per kelompok ya. Silakan. Yang pertama ya, itu kalian sebutkan semua komponen sistem kelistrikan klakson sepeda motor beserta fungsinya ya. Diisi di lembar bawahnya ya, itu ada lembar jawab LKPD ya. Kalian isi nomor 1 di situ ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, gambarkan diagram kelistrikan klakson sepeda motor. Kalian isikan tadi ya di lembar jawab LKPD ya, nomor 2. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan sistem kerja kelistrikan klakson sepeda motor menggunakan diagram. Setelah kalian kelompok kalian sudah mengerjakan nomor 1 dan nomor 2, nanti boleh maju ke depan untuk mengerjakan yang nomor 3, menggambar diagram kelistrikan klakson ya. Digambar di papan tulis ya. Kemudian nomor 4, presentasikan diagram kelistrikan klakson. Tadi gambar kelistrikan klakson yang sudah kalian gambar ya.
nanti mungkin bisa dibagi tugasnya ya per kelompok ya. Jadi nanti ada yang menggambar, ada yang menjelaskan diagram klakson ya. Kemudian nanti yang kelima itu ada praktekan sistem kelistrikan klakson menggunakan trainer kelistrikan ya. Di sebelah kanan itu ada trainer kelistrikan ya. Nanti kalian dipraktekan itu dirakit trainer kelistrikan klaksonnya sampai klaksonnya berbunyi. Nanti setelah bunyi, nanti kelompok kalian akan diminta untuk menghadap ke belakang ya. Setelah menghadap ke belakang, trainer kelistrikan yang tadi sudah kalian rakit dan sudah bunyi akan saya beri trouble ya sampai tidak bunyi. Nah, tugas kalian adalah memperbaiki trouble tersebut agar klakson bisa bunyi kembali. Seperti itu. Setelah itu selesai, kelompok bisa kembali ke tempatnya dan diganti oleh kelompok selanjutnya. Oke, jelas ya? Oke, silakan dikerjakan. Ya, silakan kelompoknya Sri Mauna. Coba saya lihat nomor 2 dan nomor 1 sudah dikerjakan apa belum? Iya. Ya, silakan dikerjakan. Boleh langsung ya, jadi maksudnya langsung ada yang menggambar, ada yang merakit rangkaian kelistrikan, nanti ada yang menjelaskan gitu, boleh langsung, nggak harus satu-satu. Ya. Ayo dibantu Melani. Oke. Sudah? Oke. Silakan menghadap ke belakang. Saya akan kasih trouble. Sini Mbak, kamu di sini Mbak, menghadap ke belakang Mbak. Sini ya. Jangan ngintip ya. Ya. Belum, nanti kalau belum tak kasih instruksi untuk berbalik, jangan berbalik ya. Oke, silakan berbalik ya. Ini sudah nggak bunyi ya, sudah ada trouble. Silakan diperbaiki. Ayo berbagi tugas Mbak, Mas, jangan gelombor itu. Ini kalau sudah selesai boleh dijelaskan. Sudah selesai gambarnya? Oke, silakan dijelaskan. Yang lain perhatikan ya. Oke, minta waktunya sebentar ya, saya akan menjelaskan. Ya, jadi ini arus dari aki yang positif itu ke sikring. Lalu terhubung ke kunci kontak. Kalau kunci kontaknya di on kan, nanti ke klakson.
nanti dari klakson ke tombol klakson. Ketika tombol klakson dipencet, nanti ke masa. Jadi nanti klaksonnya bunyi. Oke, ya Jelas. seperti itu ya. Jelas. Ya betul. Tinggal itu gimana trainer kelistrikannya biar bisa bunyi. Sama dicatat itu ya. Misal itu kan sudah bunyi, dicatat di LKPD kalian ya. Trouble-nya apa itu tadi. Ya. Gimana trouble-nya apa? Sikringnya kenapa? Rusak ya. Rusak ya atau putus ya. Oke, sudah cukup ya. Oke ya, berikan tepuk tangan untuk teman-teman kalian sudah maju. Dari pembelajaran kita ya, dari awal sampai sekarang itu dapat kita simpulkan ya, kalau untuk dapat memperbaiki sebuah trouble pada sistem kelistrikan klakson, itu kalian harus punya dulu ilmunya ya. Diagram kelistrikan itu kalian harus paham dulu, itu diagram kelistrikan klakson itu sistem kerjanya bagaimana gitu. Terus trainer kelistrikan kalian harus bisa merangkainya ya. Nanti kalau ada motor yang klaksonnya rusak, kalian akan bisa memperbaikinya seperti itu. Nah, ini ada PR ya, silakan dicatat PR-nya, nanti dikerjakan. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ada 2 PR-nya ya. Iya, Pak. Oke, ini silakan PR ditulis ya di buku kalian masing-masing. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk jawabannya bisa kalian cari di internet, di buku, ditanyakan di teman-teman kalian atau ditanyakan di bengkel. Bisa dilihat di LKPD kelompok kalian masing-masing ya. Di situ ada lembar pertanyaan refleksi ya. Silakan kalian jawab di bawahnya ya. Itu ada jawaban refleksi. Silakan dijawab sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, ada ya, dibuka ya. Ya, oke. Silakan dijawab ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini ya? Terus apa yang menurutmu sulit dalam pembelajaran ini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Kepada siapa kamu meminta bantuan untuk? Ya, langsung dijawab di bawahnya. Ya. Kepada siapa kamu meminta bantuan untuk memahami pelajaran? Terus yang terakhir, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? Oke ya. Ya, tapi nanti untuk pengumpulan bareng ya. Jadi nanti saya cek dulu, kalau sudah selesai semua nanti boleh dikumpulkan. Ya. Oke, sudah ya, sudah semua ya. Sudah, Mbak. Oke. Sudah? Oke. Ya. Oke ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah berjalan dengan baik ya. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi manfaat untuk kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.